Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh sahabat teman-teman subscriber. Ya, kita lanjutkan ya, sahabat. Ini jurnal atau kajian pustaka yang saya gunakan dalam penelitian komposit serat sabut kelapa ya. Ini jurnal acuan saya, Nur Hayati 2011. Ini sudah saya susun ya. Dengan variasi fraksi volume seratnya 1%, 2%, dan 3%, ini sangat sedikit sekali. Dan ini data uji tariknya itu naik ya. Data uji tariknya naik. Kemudian saya gunakan variasi fraksi volumenya itu di atas 3% ya, seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Nah, ini untuk yang lain juga, ini hanya penunjang saja ya, ini hanya untuk melengkapi kajian pustaka saya ya. Jadi ini untuk Iwayan Surata juga sama, datanya naik untuk uji tarik. Untuk Sunarno juga di variasi fraksi volume 4, 6, 8, 10% itu datanya juga naik sama ya. Ini untuk yang lainnya juga sama sahabat teman-teman semuanya ya. Jadi ini jurnal yang saya yang jadi acuan ya, mohon maaf. Jadi ini jurnal yang saya jadikan acuan, Nur Hayati ya, 1%, 2%, 3%. Saya naikkan lagi variasi fraksi volumenya itu di atas 3%, seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Jadi di komposit khususnya fraksi volume kita hanya main di variasi fraksi volumenya saja ya, seperti itu. Untuk metode pembuatannya kita samakan semuanya di jurnal ya. Yaitu metode hand layup ya, metode yang sangat sederhana sekali. Oke, lanjut. Bagaimana cara membuat judulnya ya. Ini kita perhatikan di sini. Ini judul yang ada di jurnal ya, teman-teman semuanya. Nah, saya buat seperti ini. Oke, seperti ini sahabat teman-teman semuanya ya. Jadi hanya mengganti kata-katanya saja. Kemudian kita tambahkan untuk pengaplikasiannya ya. Jadi kita hanya mengubah sedikit kata-katanya ya. Pengaruh fraksi volume serat sabut kelapa pada komposit bermatik resin polyester terhadap kekuatan tarik sebagai interior mobil ya. Jadi saya juga sama ini. Interior mobilnya di sini maksudnya itu handle mobil ya. Oke, ini di bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang teman-teman bisa copy paste dari jurnal, jangan lupa dicantumkan sumbernya. Tinggal ikuti saja ya. Nah, ini tambahkan di akhir itu kata-kata seperti ini berdasarkan latar belakang di atas penulis itu kita ya. Ingin menggunakan serat sabut kelapa sebagai filler atau pengisi komposit bermatik resin polyester yang diharapkan mampu menjadi produk interior handle mobil. Nah, untuk aplikasinya kita tulis. Jadi sekali lagi, kenapa saya di handle mobil? Karena di handle mobil itu terjadi gaya tarik ya, kalau ditarik-tarik seperti itu. Jadi untuk rumusan masalah juga kita hanya seperti ini. Bagaimana pengaruh fraksi volume serat sabut kelapa pada komposit bermatik resin polyester terhadap kekuatan tarik sebagai interior handle mobil. Nah, ini untuk fotosemnya kita tambahkan juga bagaimana penampakan morfologi atau bentuk ukuran ya patahan berdasarkan fotosem. Ini bisa foto mikro, foto makro, bebas. Untuk batasan masalah, ini penelitian yang kita lakukan ya. Kita samakan di jurnal acuan ya. Dengan jurnal acuan kita hanya merubah sekali lagi di variasi fraksi volume ya sahabat. Nah, bisa dilihat ini saya menggunakan variasi ini 3%, 6%, 9%, 12% seperti itu ya. Kenapa kok nanti kan ditanya kita menggunakan persentase 3, 6, 9, 12 karena diharapkan ya variasi fraksi volume kita itu kekuatan tariknya itu akan meningkat seperti itu dibandingkan dengan yang variasi fraksi volume di bawah 3%. Seperti itu sahabat. Nanti kan kita ditanya-tanya itu sama dosen. Ya seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Hanya itu saja sih. Untuk yang lainnya kita jawab saja. Ini untuk yang lainnya saya mengikuti jurnal Pak. Nanti biasanya kalau yang ditanyakan alasannya itu yang ini ya. Sebetulnya masih banyak pertanyaan yang mungkin ditanyakan dosen. Nanti saya buat pertanyaannya lah kira-kira ya. Nah, ini untuk tujuan penelitian juga sama, mengetahui pengaruh fraksi volume komposit serat sabut kelapa pada komposit bermatik resin polyester terhadap kekuatan tarik sebagai interior handle mobil ya, mengetahui morfologi patahan melalui fotosem. Ini teman-teman bisa baca-baca ya. Ini tinggal diikuti saja. Oke, ini kajian pustaka ya, jurnal acuan kita ini masukan yang pertama ya sahabat. Nah, ini 1%, 2%, 3% kita menggunakan di atas 3% ya.
Jadi sekali lagi kita hanya merubah di variasi fraksi volumenya saja. Dan untuk pemilihan jurnal sekali lagi saya ingatkan, datanya itu harus naik ya. Berapapun hasilnya kita abaikan saja hasilnya, yang penting grafiknya itu naik seperti itu sahabat. Untuk yang kedua juga sama ini. Misalkan ini seratnya serat nanas tapi datanya naik, boleh kita masukkan. Kalau misalkan tidak ada serat sabut kelapa, ya serat yang lain juga masukkan saja, yang penting syaratnya sama, pengujiannya sama, metode pembuatannya itu sama, seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, ini untuk dasar teori, ini kita tinggal copy paste saja dari jurnal, jangan lupa ya dicantumkan sumbernya seperti itu. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini untuk densitas serat sabut kelapa 1,2 gram ya. Mohon maaf, ini untuk polyester ya. Densitas polyester ini udah ketetapan dari jurnal seperti ini. Kita tinggal ikuti saja. Untuk sabut kelapa juga ada di jurnal juga sama seperti ini sahabat ya. Tinggal cari saja. Biasanya itu di jurnal acuan juga udah ada di situ. Nah, ini untuk sabut kelapa. Aduh. Nah, ini untuk dasar teorinya, teman-teman bisa baca, bisa copy paste dari jurnal. Nah, ini densitas resin polyester ini udah ketetapan dari sana ya. Nah, ini untuk serat sabut kelapa juga ada. Nah, ini jadi ini syaratnya yang kita gunakan. Nah, ini densitas serat sabut kelapa 1,2 gram ya. Atau teman-teman bisa ngitung sendiri juga bisa. Nah, ini untuk metode pembuatan hand layup. Nah, seperti ini kira-kira ya. Oke, lanjut. Nah, kita nanti di penelitian hanya menggunakan 3 rumus ini saja. Saya hanya menggunakan rumus ini saja. Jadi sangat mudah sekali. Nah, ini untuk rumus pembuatan komposit. Kita sumbernya dari Ronald Gibson ya. Ini teman-teman bisa cari. Saya dapatnya ini di Fakultas Teknik UGM. Oke, ini untuk alur penelitian, metode penelitian seperti ini. Teman-teman bisa baca ya. Kita menggunakan variasi 3, 6, 9, 12% seperti itu. Sangat mudah sekali, ini cetakan yang kita gunakan ukurannya seperti ini. Teman-teman bisa baca. Nah, ini proses pembuatannya seperti ini tahapannya. Videonya bisa di pause ya sahabat, teman-teman semuanya. Nah, ini rumus yang tadi. Oke, seperti ini contoh perhitungannya ya. Teman-teman bisa pelajari lagi. Oke teman-teman, setelah kita selesai sidang, kita sudah buat komposit. Selanjutnya kita bahas analisa data. Yang tadinya proposal tugas akhir jadi tugas akhir, seperti itu sahabat teman-teman semuanya ya. Jadi proposal skripsi sama skripsi itu bedanya. Kalau proposal skripsi dari bab 1 sampai bab 3. Kalau skripsi atau tugas akhir itu dari bab 1 sampai bab 5, seperti itu sahabat ya. Bagi yang belum paham ya, kadang-kadang masih ada yang belum paham dan masih nanya seperti itu. Oke, lanjut kita ke bab 4. Oke, ini bab 4 ya sahabat teman-teman semuanya. Dari hasil perhitungan yang saya lakukan, data yang dihasilkan seperti ini ya. Nah, ini bagus datanya ya. Angka lebih bagusnya, harapan saya sih 12% itu di atas yang 9% ya. Tapi seperti ini nggak apa-apa, lulus ya. Yang penting naik dulu baru turun, seperti itu. Hindari data yang naik turun seperti itu sahabat ya. Syukur-syukur ini bisa naik secara kontinu ya. Ataupun seperti yang saya ini ya, kasus saya ini jadi naik dulu kemudian turun seperti itu. Oke, ini penjelasan yang ya saya jelaskan seperti ini, bisa dibaca sama sahabat teman-teman semuanya.
Ini untuk uji SEM-nya kita jelaskan, kita foto yang variasi fraksi volume yang nilai kekuatannya yang paling rendah ya, rendah atau tertinggi seperti itu.